Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah meteorologi dan klimatologi, di mana kita sudah sekarang menginjak materi ke-9 ya, atau pertemuan kedua setelah UTS, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang awan. Jadi kita akan mulai dari apa itu definisi awan, kemudian bagaimana proses terbentuknya awan, kemudian sampai kepada klasifikasi jenis-jenis awan yang kita temukan. Nah, awan ini kenapa sangat penting? Karena memang awan ini menjadi salah satu indikator parameter dari cuaca dan iklim, yaitu adalah hujan. Karena semua kejadian hujan itu diawali dari adanya kejadian awan, termasuk juga nanti terkait dengan radiasi, terkait dengan suhu, terkait dengan kelembapan, semua ini dipengaruhi oleh awan. Karena nanti awan ini bisa menjadi barrier, penghambat, sehingga nanti menyebabkan perbedaan suhu, bisa menyebabkan perbedaan radiasi, dan sampai nanti pada akhirnya yang bisa membentuk fenomena hujan yang ada turun di atas permukaan bumi. Oke, untuk itu maka memang pemahaman terkait dengan awan ini sangat penting, terutama ketika kita mempelajari atau belajar terkait dengan meteorologi dan klimatologi. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu terkait dengan definisi. Mungkin bagi teman-teman itu istilah awan itu adalah istilah yang sangat sering teman-teman ketahui. Bahkan teman-teman juga mungkin sering lihat fenomena langsung ketika teman-teman menghadap ke atas langit, ya mesti akan melihat awan itu pada saat siang hari terutama. Nah, sebenarnya apa toh definisi dari awan itu? Kenapa kok bentuknya itu bisa putih seperti kapas? Dan bentuknya itu ada bisa di langit dan seterusnya. Nah, itu kita perlu kaji lebih dalam. Nah, secara definisi awan itu adalah merupakan kumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena adanya pemadatan atau pengembunan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan titik jenuh. Jadi kata kuncinya kalau kita ingin mendefinisikan dari awan itu ada 3 kata kunci. Pertama yaitu awan itu terbentuk dari adanya tetesan air gitu. Tetesan air atau kristal es. Jadi proses kenapa itu bisa terbentuk awan yang seperti kapas itu semua gara-gara adanya kristal es ataupun tetesan air. Nah, sumbernya dari mana air itu? Nah, air itu sumbernya dari atas bawah permukaan bumi. Di atas permukaan bumi, entah itu dari sungai, entah itu dari laut, entah itu dari waduk, entah itu dari sumber air lain yang ada di atas permukaan bumi, termasuk juga kristal es. Nah, yang membedakan memang nanti kenapa awan itu apakah nanti bisa terbentuk akibat kristal es atau tetesan air itu tergantung dari fenomena atau kondisi iklim atau kondisi cuaca atau parameter cuaca di atas langit atau di dalam atmosfer kita. Karena setiap atmosfer itu memiliki ciri-ciri parameter yang berbeda-beda, dari suhunya berbeda, kelembabannya berbeda, kemudian pancaran radiasinya berbeda, sehingga menyebabkan nanti ketika awan terbentuk ini juga akan dipengaruhi oleh hal itu. Nah, terus kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu akibat dari pemadatan atau pengembunan uap air gitu. Jadi konsepnya uap air itu tadi yang ada di atas permukaan bumi itu bisa menguap gitu ya, karena dia terpanaskan oleh radiasi matahari sehingga menyebabkan dia akan menguap. Seperti kalau kita memanaskan air gitu di atas seret gitu ya. Ketika awalnya kita panaskan kan dia berbentuknya cair. Ketika kita berikan itu adalah panas atau radiasi, dia akan menguap. Nah, uap itu akan naik ke atas. Nah, ketika sampai naik ke atas, karena di atas itu mungkin suhunya lebih dingin, karena kita ketahui dari konsep kemarin yang di atmosfer itu, semakin naik suhunya itu semakin dingin. Ketika dia uap air itu mencapai suhu dingin, maka uap air itu akan memadat, membentuk tadi yang dinamakan kristal es atau tetesan air tadi akan memadat sehingga terbentuklah nanti yang disebut sebagai awan. Dan yang ketiga yaitu terdapat di dalam udara yang melampaui kadar titik jenuhnya gitu ya. Jadi kenapa bisa terbentuk awan ya, karena dia sudah jenuh gitu ya. Karena padatannya itu sudah jenuh sehingga dia akan membentuk gumpalan-gumpalan yang menjadi awan. Bagaimana kalau tidak
jenuh. Ya kalau tidak jenuh berarti tidak akan terbentuk awan. Mungkin tetesan itu akan hilang lenyap saja, atau mungkin dia bisa berubah menjadi hujan gitu. Nah itu konsepnya. Jadi ada tiga, yaitu terbentuk akibat adanya tetesan air atau kristal es, karena adanya proses pemadatan atau pengembuan uap air, dan yang terakhir yaitu terdapat pada udara yang melampaui titik jenuhnya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita ingin bertanya lebih jauh, sebenarnya bagaimana sih proses terbentuknya awan? Kenapa kok awan bisa terbentuk di atas langit? Kenapa kok bentuknya bisa seperti itu? Dari mana asalnya? Sebenarnya untuk menjawab itu kita bisa merunut dari yang namanya siklus hidrologi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan ya terkait dengan siklus hidrologi, dan katanya juga sempat kita bahas di awal di pertemuan awal-awal terkait dengan konsep cuaca dan iklim. Itu adalah ada yang namanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah merupakan siklus atau proses perputaran air dari satu tempat ke tempat lain. Entah itu pertukaran dari hidrosfer menuju ke biosfer, biosfer menuju ke atmosfer, nanti atmosfer kembali lagi ke hidrosfer, itulah yang dinamakan sebagai siklus hidrologi. Nah, dan ketika kita ingin mengkaji terkait dengan pembentukan awan, ya kita bisa melihat dari siklus hidrologi. Jadi semua fenomena awan itu adalah penyebabnya adalah siklus hidrologi. Karena apa? Karena awan ini adalah berupa tetesan air atau kristal es. Yang sumbernya air itu di atmosfer itu dari mana ya? Dari air permukaan. Air permukaan bisa sampai ke atmosfer itu melalui yang namanya siklus hidrologi. Dan utamanya nanti ketika kita lebih jauh belajar terkait dengan proses pembentukan awan, dalam siklus hidrologi yang paling sangat berpengaruh itu ada dua proses, yaitu ada proses evaporasi dan proses kondensasi gitu ya. Apa itu evaporasi? Nanti kita coba lihat di siklus hidrologinya, ada evaporasi dan kondensasi. Nah, ini adalah proses pembentukan awan gitu ya. Jadi proses pembentukan awan kalau kita melihat dari tinjauan siklus hidrologi yang ada di gambar samping kiri ini, kalau teman-teman lihat ya. Jadi proses awalnya terbentuknya awan itu akibat adanya matahari. Kenapa akhirnya matahari itu menjadi salah satu sumber energi utama ya? Karena dia menjadi input dari semua proses, terutama salah satunya adalah siklus hidrologi. Jadi karena ada matahari yang menyinari permukaan bumi atau memancarkan radiasi ke atas permukaan bumi, menyebabkan salah satunya ketika radiasi itu menyentuh permukaan air atau komponen hidrosfer, entah itu bisa laut, entah itu bisa sungai, entah itu bisa waduk, danau, dan macam-macam, atau mungkin genangan air di atas permukaan yang lain. Ketika ada pemanasan, otomatis airnya itu akan mengalami yang namanya penguapan atau menguap. Nah, proses penguapan ini nanti proses dari penguapan air permukaan ini akan menguapnya naik ke atas atmosfer lagi. Proses inilah yang dinamakan sebagai evaporasi, gitu ya. Jadi tadi evaporasi itu pentingnya adalah sebagai sumber utamanya dari si awan ini, dari bahan-bahan dari awan yang nanti akan terolah menjadi awan di atas atmosfer itu ya dari proses evaporasi. Oke. Nah, setelah nanti air menguap, air itu akan terkumpul di dalam atmosfer. Atmosfer itu kan suhunya dia lebih dingin ya, karena konsepnya kemarin ketika kita belajar atmosfer, kondisi perbedaan termal di atmosfer itu kan semakin naik atau semakin tinggi, maka suhu udaranya itu juga akan lebih dingin. Nah, apa yang ketika suhu udaranya yang lebih dingin, tadi yang uap air itu kan sifatnya cenderung agak hangat ya, karena dia hasil pemanasan radiasi. Ketika ada uap air yang berkumpul atau ketemu dengan suhu dingin, maka otomatis dia itu akan mengalami yang namanya kondensasi atau pemadatan gitu ya. Proses kondensasi atau pemadatan sehingga terbentuklah yang namanya awan gitu. Karena ada berbagai banyak uap air kemudian menjadi satu, terpadatkan mengalami kondensasi, terbentuklah yang namanya fenomena awan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat adanya awan, kenapa kok di siang hari? Sangat relevan karena apa? Radiasi matahari itu puncaknya itu adalah saat pagi sampai siang hari. Ketika sudah malam, kenapa kok tidak banyak ditemukan awan mungkin? Ya karena memang radiasi matahari tidak terjadi di saat malam hari. Ada tapi sangat kecil, tapi yang optimalnya kan di pagi sampai siang hari seperti itu. Sehingga makanya fenomena awan banyak terjadi, banyak terdapat kita temukan di siang dan juga pagi hari.
Nah, awan ini nanti juga bisa bergerak akibat adanya angin gitu nggih. Awan ini bisa bergerak karena angin dan kemudian nanti mungkin bisa bertemu dengan wilayah lain yang dia memiliki massa udara yang berbeda. Seperti kalau front itu nggih. Kalau kita ada fenomena front yaitu ada pertemuan massa udara, mungkin massa udaranya beda. Mungkin bertemu dengan massa udara di atmosfer yang lebih panas. Nah, karena dia lebih panas maka yang padat tadi akan mencair, terbentuklah yang namanya hujan. Turunlah hujan di atas permukaan bumi. Jadi itulah prosesnya. Tapi nanti secara lebih lanjut proses yang terkait dengan hujan kita akan bahas sendiri di di materi atau bab yang terkait dengan hujan. Nah, kita sekarang fokus di ini yang terkait dengan evaporasi dan kondensasi. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jauh atau lebih detail terkait dengan prosesnya, itu kita bisa lihat di gambar yang sisi kanan bawah ini. Jadi awalnya adalah matahari itu dia bisa bersinar, mengalami radiasi, kemudian dia akan meradiasi di atas permukaan bumi, baik itu yang nanti dia ada memiliki kandungan air ataupun ada yang berupa hidrosfer. Nah, kemudian nanti karena ada proses dipanasi, maka dia akan menjadi uap, terbentuklah penguapan. Penguapan ini nanti akan naik, yang namanya uap itu prinsipnya akan naik. Seperti kita memanasi air itu mesti uapnya itu akan naik ke atas kan. Nah, akan naik ke atas dan nanti di atas itu karena ada perbedaan suhunya itu lebih dingin, suhunya berkurang, maka dia akan mengalami yang namanya kondensasi. Ada mengalami cooling atau pendinginan, kondensasi sehingga terkumpul dan terbentuklah yang namanya awan. Ini adalah prosesnya. Sehingga dari siklus hidrologi teman-teman bisa tahu awan itu terbentuk gara-gara adanya air yang menguap, kemudian nanti berkumpul menjadi satu, terpadatkan, terkondensasi, terbentuklah yang namanya awan seperti itu. Nah, itu adalah dari definisi dan proses terbentukan alam. Saya kira nanti teman-teman bisa mungkin banyak kaji lebih jauh ya kalau ingin lebih detail terkait dengan proses pembentukan dan juga definisi dari alam. Silahkan nanti bisa baca berbagai macam buku literatur ataupun dari jurnal penelitian, sudah banyak yang mengaji terkait dengan ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan bahas. Mungkin teman-teman amati ya, ketika teman-teman mengamati di siang hari, ketika teman-teman mengamati adanya awan tuh bentuknya itu bermacam-macam. Ada bentuknya yang menggumpal jadi satu, mungkin kadang ada awan tuh yang hanya seperti garis tipis-tipis, ada mungkin yang bentuknya itu seperti garis tipis-tipis tapi banyak, ada yang mungkin seperti kapas, gulungan kapas, ada mungkin yang besar seperti gunung dan seterusnya. Nah, macam-macam bentuk awan itu adalah menunjukkan bahwa awan itu adalah banyak sekali klasifikasinya. Nah, kalau kita mau kaji secara lebih dalam, awan itu bisa terbagi menjadi dua klasifikasinya. Yang pertama adalah klasifikasi awan menurut metode pembentukan. Yang kedua adalah klasifikasi awan menurut ketinggian dasar awan. Menurut metode pembentukan, awan itu terbagi menjadi dua, ada stratiform dan cumuliform. Kalau yang ketinggian dasar awan ada awan tinggi, awan menengah, awan rendah, gitu kan. Nah, nanti kita akan coba kulik lebih jauh ya. Pertama dari metode pembentukannya ada yang strati, ada yang cumuliform. Kalau yang ketinggian bisa dilihat saja, awan tinggi berarti letaknya adalah pada atmosfer, lapisan atmosfer yang tinggi. Awan menengah adalah pada lapisan atmosfer yang menengah. Kalau yang awan rendah pada ketinggian yang rendah. Nah, yang pertama adalah kita bahas dulu yang berdasarkan metode pembentukannya. Ada yang dibedakan menjadi stratiform dan ada yang cumuliform. Pertama yang stratiform. Yang stratiform ini ciri-ciri awan stratiform itu adalah merupakan awan-awan yang dia itu bisa menghasilkan hujan kontinu yang disebabkan oleh kenaikan udara berskala makro dan front panas yang menyebabkan terjadinya hujan pada daerah luas dan intensitas rendah. Jadi kalau stratiform itu adalah awan-awan yang dia itu secara konsepnya, proses terjadinya itu adalah pada wilayah yang luas. Sehingga stratiform ini adalah merupakan awan-awan yang dia memiliki zona horizontal yang luas. Jadi secara luasan itu dia mencakup wilayah yang luas.
Nah, ketika awannya itu cakupannya luas, biasanya awan-awan stratiform ini akan menghasilkan hujan yang dengan intensitas yang biasanya itu ringan, tetapi dia itu lama. Intensitas hujan yang ringan tapi lama. Itu yang stratiform. Nah, jadi ciri khas stratiform itu tadi ya, daerahnya cakupannya luas, kemudian biasanya membentuk hujan dengan intensitas rendah tapi lama. Kemudian stratiform ini dapat terjadi akibat adanya front. Front itu adalah pertemuan dua massa udara ya, kemarin kita sudah belajar di massa udara, ataupun dari kenaikan topografi yang nanti dikatakan sebagai orografis, dan juga dari konvergensi horizontal yang skala luas. Nah, dan yang terakhir yaitu ciri dari stratiform adalah arus ke atas dalam awan ini mencakup daerah yang luas tetapi lemah. Gitu ya. Jadi intinya yang dipegang teman-teman tuh ketika stratiform itu apa? Stratiform mesti dia awan-awan yang dia memiliki cakupan horizontal yang luas atau wilayah cakupannya itu luas, dan dia bisa menghasilkan hujan dengan intensitas rendah tetapi kontinu atau lama biasanya. Itu stratiform. Nah, kemudian ada yang kebalikan dari stratiform, itu adalah cumuliform. Cumuliform ini biasanya adalah awan-awan yang dia itu terbentuknya secara lokal. Karena apa? Cakupan horizontalnya itu dia sempit. Dan biasanya itu disebabkan karena ada empat fenomena, yaitu pertama karena ada awan orografi. Awan orografi itu adalah awan yang akibat dia tertabrak oleh adanya relief atau kenaikan topografi. Contohnya di gambar ini. Ini adalah orografi. Jadi ketika awan itu dia mendekat terbawa oleh angin, kemudian dia akhirnya menabrak suatu bentukan, entah itu gunung, entah itu perbukitan, menyebabkan awan itu akan naik. Ketika awan itu naik, awan-awan inilah yang dinamakan sebagai awan cumuliform. Nah, biasanya adanya kenaikan ini dia itu menyebabkan hujan yang relatif kecil gitu kan. Hujan yang relatif relatif agak deras tetapi dia cepat. Biasanya itu ciri khasnya seperti itu. Itu yang pertama, orografi. Atau karena awan konvektif gitu kan. Awan konvektif itu apa? Awan konvektif itu ya karena ini adanya konveksi, karena mungkin akibat dari bawah atau permukaan bumi itu dia terpanasi terus-menerus di saat siang hari, maka akan ada massa udara panas di bawahnya, sehingga menyebabkan awan-awan ini akan terpanasi dari bawah, sehingga menyebabkan akan terjadi yang namanya hujan konvektif gitu. Jadi hujan konvektif ini bisa terjadi ketika mungkin ada awan, bentukan awan di atas, banyak sekali awan, tetapi di bawah itu mengalami pemanasan yang sangat ekstra oleh radiasi, sehingga menyebabkan akhirnya dia terpanasi awannya, sehingga menyebabkan uap air yang padat tadi akhirnya menjadi kembali cair dan turunlah hujan. Nah, ini adalah awan cumuliform. Kemudian juga akibat adanya awan konvergensi. Awan konvergensi itu akibat dari ini konvergensi secara horizontal. Jadi mungkin karena ada tabrakan massa udara akibat adanya front, sehingga menyebabkan akhirnya awan itu menjadi naik, massa udaranya naik sehingga terbentuklah hujan. Dan juga bisa terbentuk akibat awan front dingin. Awan front dingin berarti karena adanya pendinginan di bawah gitu ya. Ada contohnya di gambar yang terakhir ini, yang keempat. Ini yang tadi saya tuliskan ya, ini yang konvektif, ini yang konvergensi, dan ini yang karena front dingin. Jadi karena mungkin di bawah massa itu dia lebih tinggi, akhirnya dia akan naik, massa udaranya akan memilih naik ke atmosfer, ya dia cenderung lebih panas, sehingga terbentuklah awan gitu, sehingga dinamakan sebagai awan front dingin. Nah, kemudian ciri khasnya dari awan ini adalah kebalikan dari tadi yang stratiform. Kalau cumuliform ini cirinya adalah awan ini mempunyai dasar awan yang rendah dan pertumbuhannya itu cenderung vertikal. Beda kalau tadi yang cumuliform cenderung horizontal ya pertumbuhannya, karena dia memiliki area yang luas. Tapi kalau yang cumuliform ini itu dia cenderung lokal, tetapi dia memanjang ke atas atau vertikal seperti itu. Nah, ini cumuliform.
Nah, kemudian itu yang tadi berdasarkan metode pembentukannya. Kemudian awan itu yang mungkin sering kita gunakan ya, sering digunakan atau sering dimanfaatkan oleh para peneliti terkait dengan cuaca dan iklim, itulah klasifikasi awan yang berdasarkan dari ketinggian awannya. Sebenarnya ada 4, tapi mungkin yang sering diklasifikasikan itu cuma 3. Kalau ini saya ambilkan dari bukunya Bayong Wicaksono. Pertama ada awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Sebenarnya nanti ada awan satu lagi yang sangat rendah. Nah, bedanya apa? Bedanya dari ketinggiannya. Kalau awan rendah itu adalah merupakan awan-awan yang mempunyai ketinggian dasar kurang dari 2 kilo. Jadi kalau awan-awan yang letaknya itu di bawah 2 km dari atas permukaan laut ya, dari atas permukaan bumi ke 2 km ke atas atmosfer, itu dia dikatakan awan rendah. Nah, nanti sebenarnya awan rendah ini bisa diklasifikasi lagi. Ada awan yang sangat rendah, dia tuh mungkin batasnya itu di bawah yang sangat dekat sekali dengan permukaan bumi. Kemudian ada awan menengah. Awan menengah itu adalah ketinggiannya antara 2 sampai 6 km. Jadi pada 2 sampai 6 km dikatakan sebagai awan menengah. Kalau yang di atas 6 km dikatakan sebagai awan tinggi. Nah, contohnya awan rendah itu ada awan nimbus 100, stratocumulus, dan stratus. Itu yang letaknya di kurang dari 2 km. Nah, nanti yang sangat rendah lagi itu ada seperti cumulonimbus, kemudian nimbus. Itu adalah yang berada di sangat rendah, yang dekat sekali dengan permukaan bumi. Kemudian yang awan menengah contohnya ada altocumulus dan altostratus. Kalau yang awan tinggi ada cirrostratus, cirrocumulus, dan cirrus gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan adalah gambarnya seperti ini. Jadi ini ada batasnya ya. Jadi ada ini 2000, ini anggap ini 7000 atau 6000 gitu ya. Kalau dalam meter, kalau kilometer berarti ini 2 kilo, ini 6 kilo. Di bawah 2 kilo ada nimbus 100, stratocumulus, cumulus, stratus, itu ada di bawah 2000 ya, awan-awan rendah gitu ya, awan rendah. Awan rendah. Kemudian ada yang middle cloud, ada altocumulus, ada altostratus gitu ya. Kemudian ini yang di tinggi di atas 6000 ada cirrocumulus, cirrostratus, ada cirrus gitu ya. Dan nanti ada awan yang dia itu memiliki ciri khas ya, ketinggian itu sangat tinggi vertikal. Adalah ciri-ciri dari awan cumuliform. Ini ada namanya nanti awan cumulus nimbus, cumulonimbus, yang nanti akan menyebabkan hujan badai biasanya. Hujan badai, hujan deras itu adalah pengaruh dari awan cumulonimbus. Ada kilat, ada petir dari cumulonimbus. Nah, ini adalah pembagiannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba lihat lagi gambar ini, dan di sini sebenarnya sudah dicirikan perbedaan dari awan itu apa saja. Tapi nanti kita akan coba gali lebih jauh ciri-cirinya dari masing-masing itu. Pertama kita awal dari yang awan paling tinggi dulu aja ya, yang paling letaknya itu di atas 6 km, yang dia masuk kategori awan tinggi. Nah, pertama ada awan cirrus, atau nama bahasanya ya cirrus, atau dalam bahasa Inggris cirrus. Simbolisasinya adalah CI, awan CI. Nah, ini adalah awan yang letaknya itu di ketinggian di atas 10 km. Jadi letaknya di atas 10 km. Nah, ciri khasnya adalah berwarna putih tipis pada siang hari dan mengkilat. Jadi cenderung awannya itu tipis dan mengkilat. Karena apa? Karena banyak sekali kandungan kristal es. Kenapa banyak kandungan kristal es ya? Karena dia letaknya itu sudah sangat tinggi. Prinsipnya akan semakin tinggi semakin dingin, sehingga ketika sudah sangat dingin otomatis akan terbentuk uap air tadi, akan membentuk yang namanya kristal-kristal es seperti itu. Ini adalah cirrus. Kemudian sering berwarna merah atau kuning, cerah saat menjelang dan saat matahari terbit atau matahari terbenam gitu ya. Nah, kenapa dia bisa berwarna merah atau kuning ya? Karena dia sangat tipis sehingga dia sangat terpengaruh oleh pancaran dari radiasi si matahari sendiri. Karena ketika matahari terbit dan matahari akan tenggelam, biasanya kan matahari itu berwarna sangat merah atau kuning gitu nih, sehingga otomatis karena dia awannya itu sangat tipis, terpengaruh dari atau menghamburkan dari sinar matahari ini, otomatis warna awannya juga akan ikut berwarna merah atau kuning.
Dan awan sirus ini ciri khasnya tidak menghasilkan hujan. Dan rata-rata awan tinggi yang semua letaknya itu pada awan ketinggian itu semua tidak menimbulkan hujan. Nah, gambarnya itu seperti ini. Kalau teman-teman mungkin sering melihat awan itu dia hanya seperti kapas-kapas tipis seperti ini. Ini adalah contoh dari awan sirus. Kemudian ada awan sirocumulus, gitu ya. Awan sirocumulus, singkatannya adalah CICU. Jadi merupakan ciri khasnya adalah awan yang terbentuk gumpalan-gumpalan kecil dan tampak seperti ikan, gitu ya. Nah, tetapi memang awan sirocumulus ini jarang muncul dan selalu bergabung dengan awan sirus atau cirrus stratus. Memang secara sendiri itu memang jarang. Bentuknya tuh dia seperti gumpalan-gumpalan gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi sirus yang cenderung tipis, cuman kalau sirus tipis hanya seperti garis-garis gitu. Hanya seperti benang-benang kapas. Tetapi kalau yang sirocumulus dia sudah membentuk gumpalan-gumpalan, tapi masih seperti kapas. Sama seperti sirus ini juga tidak berpotensi hujan, tidak menimbulkan hujan. Nah, kemudian ada yang cirrus stratus. Cirrus stratus ini adalah berwarna putih tipis dan tampak seperti tirai kelambu yang sangat halus. Bedanya apa dengan cirrus? Kalau cirrus tadi kan seperti benang-benang memanjang. Kalau yang cirrus stratus ini sudah ada bergelombol gitu, bergelombol tapi masih seperti kalau teman-teman tahu mungkin apa ya, harum manis gitu, yang dibuat harum manis dari gula dan diputar seperti biasanya ada di pasar-pasar malam itu. Nah, itu adalah contoh dari cirrus stratus. Jadi dia seperti benang-benang kapas yang sudah saling berikatan dan membentuk serat-serat kapas seperti itu. Nah, awan ini dapat membuat langit kelihatan seperti susu atau memperlihatkan susunan yang berserat gitu kan. Nah, jika terkena sinar matahari, awan ini akan menimbulkan bayangan di tanah karena memang dia sudah bergabung dari satu kesatuan. Contohnya di gambar ini. Ini adalah contoh dari awan cirrus stratus. Bedanya apa cirrus stratus dan juga tadi yang sirocumulus? Kalau sirocumulus tadi gumpalannya itu sudah sangat besar atau sudah sangat pekat. Tetapi kalau yang cirrus stratus ini gumpalannya itu belum terlalu sepadat yang sirocumulus. Dia masih ada yang bentukan seperti serat-serat dari kapasnya seperti itu. Nah, itu tadi yang awan tinggi. Ada cirrus, sirocumulus dan juga cirrus stratus. Kemudian yang awan menengah itu kita mulai dari altocumulus yang pertama. Ada altocumulus atau ACU. Altocumulus biasanya kalau awan-awan menengah ini adalah awan-awan yang dia bisa memiliki potensi hujan. Tetapi biasanya potensi hujan itu dia hujan yang ringan. Rata-rata kalau awan menengah. Tapi kalau awan tinggi sama sekali tidak menimbulkan hujan. Altocumulus adalah ciri khasnya adalah berwarna putih atau kelabu dan tampak seperti gumpalan kapas pipih gitu. Ini gambarnya ada di samping kanan ini. Jadi beda jadi memang dia itu sudah sangat tersusun menutup gitu, kesan menutup. Dia mirip seperti sirocumulus, tetapi ini altocumulus itu dia letaknya dia pada awan menengah. Nah, kemudian terdiri dari tetes air, tetapi pada suhu yang sangat rendah dapat berbentuk kristal es gitu. Jadi altocumulus ini adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air, tetapi pada saat suhunya yang sangat rendah, mungkin pada masa udara rendah atau pada wilayah yang memiliki suhu rendah, dia bisa menjadi kristal es. Ini membentuk lapisan yang seragam dan cukup luas karena dilihat kalau teman-teman melihat awan-awan seperti ini, biasanya pada awan-awan yang dia itu memiliki tutupan yang sangat luas. Jadi hampir semua itu menutup awan, menutupi langit gitu. Tapi dia masih tidak terlalu tebal. Dan jika ketebalannya cukup dapat menghasilkan hujan. Kata kuncinya jika ketebalan cukup. Tetapi tadi saya katakan awan-awan tengah ini bisa menimbulkan hujan, tetapi biasanya hujannya itu bukan hujan yang deras, tapi hujan yang mungkin cuma seperti gerimis dan itu juga relatif singkat karena tergantung dari ketebalannya. Seperti itu. Ini altocumulus. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian ada awan altostratus gitu. Awan altostratus atau AST singkatannya adalah berbentuk berlapis-lapis seperti pita dan berwarna kelabu. Bentuknya mirip sirocumulus, tetapi dia warnanya cenderung kelabu. Nah, dari warna kelabu ini sudah mengindikasikan bahwa awan ini tuh dapat menimbulkan hujan gitu Dan biasanya karena altostratus ini adalah merupakan awan tengah, itu rata-rata awan-awan yang dia itu memiliki cakupan yang cukup luas.
Sehingga apa? Ketika altostratus ini biasanya bisa menimbulkan hujan yang merata gitu. Jadi merata dalam cakupan yang sangat luas. Biasanya hujannya itu ringan, tetapi terus menerus hujannya itu lama gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sering melihat fenomena, wah ini awannya itu menutup hampir semua langit dan dia cenderung kelabu, warnanya itu tidak benar-benar menghitam tapi hanya kelabu. Terus ini teman-teman mengatakan wah ini udane suwe atau hujannya itu lama. Ini adalah contoh awan dari altostratus. Penyebabnya adalah awan altostratus. Kalau teman-teman melihat ada fenomena hampir semua langit tertutup awan dan warnanya itu kelabu langitnya, itu adalah si pengaruhnya altostratus. Mesti akan menghasilkan, kemungkinan besar akan menghasilkan hujan yang merata, hampir semua kena hujan, dan hujannya itu ringan sampai sedang tetapi lama durasinya seperti itu. Nah, karena warnanya kelabu, jika terkena matahari, sinar matahari atau bulan, dia itu tidak akan menimbulkan bayangan. Beda dengan yang tadi awan-awan yang tipis seperti itu. Kemudian ada yang masih di tengah ya, jadi ada awan stratocumulus gitu. Awan stratocumulus itu apa? Adalah merupakan awan yang bergumpal-gumpal lembut dan berwarna abu-abu. Contohnya di gambar ini ya. Jadi dia merupakan gumpalan yang lembut menjadi bergumpal-gumpal dan warnanya itu abu-abu, bukan kelabu ya. Kalau abu-abu itu dia lebih terang, cenderung ke putih, tapi masih sudah abu-abu. Nah ini adalah merupakan terdiri dari tetesan awan dan kadang-kadang mengandung tetes hujan. Ya, sama, stratocumulus ini juga bisa menyebabkan hujan. Kadang-kadang disertai curahan hujan dengan intensitas kecil. Nah, kalau yang stratocumulus ini memang beda dengan tadi yang altostratus ya. Kalau altostratus menimbulkan hujan merata, hujannya ringan sampai sedang tapi durasinya lama. Kalau yang stratocumulus ini biasanya menghasilkan hujan dengan intensitas yang kecil saja. Ini stratocumulus. Jadi dia gumpal-gumpal warnanya abu-abu seperti itu. Nah itu tadi adalah awan-awan yang berada pada awan yang menengah. Nah kemudian kita masuk pada awan-awan yang dia tergolong awan rendah atau berada pada ketinggian sekitar kurang dari 2 km. Yang pertama ada awan stratus gitu. Awan stratus itu apa cirinya? Awan stratus adalah berlapis-lapis seperti kabut tipis. Contohnya di gambar ini, kalau teman-teman melihat ada awan kok dia itu semacam seperti ada lapisan-lapisannya dan dia itu seperti kabut dan berlapis-lapis, itu adalah awan stratus. Nah, jika awan ini melewati cahaya matahari atau bulan, garis bentuk matahari dan bulan itu dapat dilihat. Jadi karena dia masih tipis ya, seperti kabut tipis, maka biasanya itu matahari bulan masih bisa terlihat. Dan awan stratus ini ketika nanti menyentuh permukaan bumi, karena letaknya itu sangat dekat sekali dengan permukaan bumi, dia akan menjadi kabut. Nah inilah yang menyebabkan kenapa wilayah-wilayah tinggian, terutama ya di wilayah tinggi atau wilayah yang dia terkungkung atau wilayah pada cekungan yang dia terkungkung oleh dan biasanya pada pada pagi hari atau wilayah tertentu yang dia sering berkabut, itu akibat adanya awan stratus. Jadi ketika awan stratus ini nanti bergerak mungkin menabrak tinggian atau topografi tertentu, menyebabkan dia terbentuk yang namanya kabut. Ini awan stratus. Kemudian ada awan nimbus stratus gitu ya. Jadi awan nimbus stratus ciri khasnya adalah lapisan awan, termasuk dalam lapisan awan rendah, dan dia berwarna abu-abu gelap, tidak terbentuk dan terlihat basah gitu ya. Jadi dia abu-abu gelap dan cahaya matahari tidak terlihat saat menembus awan ini gitu guys. Jadi memang nimbus stratus ini nama dari warnanya sudah jelas abu-abu gelap, berarti dia mesti menyebabkan terjadinya hujan. Nah contohnya seperti ini. Jadi bedanya kalau nimbus stratus itu dia abu-abu gelap tapi dia gumpalannya itu bisa terpisah-pisah gitu guys. Jadi dia mengelompok di beberapa tempat, gumpalannya tidak menjadi satu kesatuan. Beda dengan yang tadi altostratus. Kalau altostratus hampir menutupi semua, tapi kalau nimbus stratus ini gumpalannya hanya terpisah-pisah seperti itu. Dan pada kondisi cuaca buruk, lapisan awan ini dapat bergabung dengan awan rendah lain yang berada di bawahnya, terutama nanti awan cumulus nimbus. Nah, nimbus stratus ini bisa bergabung dengan cumulus nimbus sehingga menyebabkan nanti hujan badai, ada kilat, ada petir, hujan deras dan seterusnya seperti itu. Nah,
Kemudian sama seperti di awan yang rendah ya, mungkin ini masih kategori mungkin mulai dari awan rendah mungkin dia bisa menembus sampai awan menengah. Jadi memang ada beberapa awan yang dia, terutama yang cumuliform ya. Cumuliform itu kan dia cenderung vertikal membentuknya. Nah, awan-awan cumuliform ini dia itu biasanya masuk kategori awan rendah sampai mungkin bisa sampai ke awan tinggi. Bisa hanya sampai ke awan rendah. Ini ada beberapa. Ada pertama yaitu awan cumulus. Dan biasanya awan-awan cumuliform ini yang menyebabkan terjadinya hujan yang dengan intensitas yang besar. Nah, pertama ada awan cumulus gitu nih. Awan cumulus ini adalah merupakan awan yang berkembang secara vertikal, berbentuk kubah atau menyerupai bunga kol dengan lengkungan warna putih cemerlang jika terkena sinar matahari. Oke, jadi bentuknya seperti kubah gitu nih, bunga bentuk mawar. Yang membedakan kalau cumulus ini masih dia berwarnanya masih putih gitu nih, masih cerah gitu nih. Nah, kemudian bagian dalam yang hampir horizontal berwarna gelap. Cuman bedanya hanya dia yang gelap itu hanya bagian horizontal, yang bagian dalam. Beberapa saja mungkin di bagian tengahnya ini yang dia berwarna gelap, tapi yang lain masih cerah. Nah, dan biasanya di atas daratan awan cumulus ini muncul pada pagi hari dan menghilang sebelum malam gitu ya. Jadi dia memang karena mungkin adanya pengaruh cumuliform kan tadi gara-gara ada mungkin ada front dingin gitu yang jadi udaranya naik atau konvergensi yang naik menyebabkan dia terbentuk awan vertikal. Nah, awan vertikal ini biasanya itu akan hilang saat malam hari karena apa? Karena sudah tidak ada pemanasan atau radiasi. Misalnya itu awan-awan konvektif, karena adanya awan konvektif atau awan konvergensi ini adalah awan cumulus ini bentukannya. Tapi dia masih cerah. Nah, bedanya dengan cumulus nimbus itu dari warnanya. Jadi cumulus dan cumulus nimbus ini sama. Ketinggian awannya itu bisa vertikal naik ke atas seperti menara, seperti gunung. Bedanya kalau tadi yang cumulus itu dia berwarna cerah, kalau yang cumulus nimbus dia berwarnanya itu sudah abu-abu atau kelabu gitu guys. Dan inilah awan cumulus nimbus inilah yang bisa menimbulkan hujan yang tiba-tiba dengan intensitas besar, kadang bisa membentuk batu es, kadang bisa menjadikan adanya guruh, kilat, hujan deras, bahkan kadang menjadi angin ribut. Jadi kalau teman-teman melihat ada mungkin fenomena gumpalan angin awan besar itu yang kelihatannya itu memanjang ke atas vertikal, warnanya kelabu, gelap, wah itu pasti cumulus nimbus. Dan biasanya di wilayah di bawah awan cumulus nimbus ini karena konsepnya cumuliform tadi ya, awan-awan cumuliform itu kan awan-awan yang lokal sehingga hanya wilayah tertentu saja. Nah, wilayah yang di bawah cumulus nimbus ini biasanya terjadi hujan yang sangat deras, bahkan kadang ada kilat, ada petir, ada mungkin bisa batu es, bahkan kadang angin ribut seperti itu. Nah, ini bentuknya kalau teman-teman lihat ya mungkin dari bawah sampai ke atas vertikal kan, dan semua warnanya itu kelabu kalau cumulus nimbus. Nah, seperti ini. Nah, biasanya nanti rata-rata kalau kita kenal ya ada yang namanya modifikasi cuaca, atau kita bisa mengubah cuaca yang awalnya mungkin tidak hujan menjadi dihujankan, atau yang agar hujan tidak jadi tidak hujan. Nah, itu biasanya yang dimodifikasi adalah awan-awan yang cumuliform. Ketika ada bentukan awan cumulus atau cumulonimbus, biasanya dia akan ditreatment sehingga agar hujannya tidak jatuh di situ tapi dipindahkan ke tempat lain, digerakkan menggunakan angin dan seterusnya. Nanti akan kita bahas juga terkait dengan modifikasi cuaca. Itu awan cumulus nimbus ya, ini yang menyebabkan adanya badai, petir dan seterusnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Ini sudah saya sampaikan di tabel, silahkan nanti bisa dibaca ya. Ada mulai dari awan cirrus, ketinggiannya ada sampai ke awan cumulonimbus, termasuk juga komposisinya dan termasuk juga perbedaannya. Nanti silahkan teman-teman bisa gali lebih jauh nggih. Perbedaan-perbedaan ini sudah saya buat ringkisan dalam tabel sehingga teman-teman akan bisa lebih paham apa sih bedanya cirrus 100, alto cumulus, cumulonimbus dan nimbus 100. Silahkan nanti bisa lebih jauh dari tabel ini. Nah, itu teman-teman mungkin terkait dengan awan. Jadi memang awan ini tidak banyak yang kita bahas, hanya 3 saja, yaitu mulai dari definisi, proses terbentuk sampai ke klasifikasi. Tetapi walaupun hanya sedikit ini, tapi ini sangat penting terutama nanti ketika kita akan belajar terkait dengan hujan, fenomena hujan, kenapa di wilayah itu bisa hujan, terutama nanti modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca mesti kita melihat dari awan. Oh, terbentuk awan ini, berarti kemungkinan akan hujan. Berarti kita kalau pengen hujan ini tidak jatuh di wilayah A, berarti maka awan ini harus digeser ke wilayah lain. Ini adalah contoh teknologi modifikasi cuaca. Sehingga yang kita lihat dari awannya, karena
kita dari awan ini kita bisa prediksi, oh ini akan hujan, ini akan hujan ringan, akan hujan lebat, akan hujan yang deras, akan mungkin ringan tapi lama, dan seterusnya kita lihat dari jenis awannya. Nah, dan mungkin nanti teman-teman, ini yang saya sampaikan mungkin hanya pengantar saja, silahkan nanti bisa baca dari berbagai literatur atau dari YouTube atau media lain untuk lebih memperdalam terkait bahasan tentang awan ini. Nah, mungkin sekian untuk bahan pengantar belajar terkait dengan awan di pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih banyak mengeksplor lagi terkait dengan awan, dan di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas terkait dengan hujan gitu ya, fenomena terbentuknya hujan bagaimana sampai nanti ke jenis-jenis hujannya. Silahkan nanti boleh dipelajari dulu terkait dengan hujan, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bisa banyak berdiskusi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan terkait dengan awan kali ini, di pertemuan ke-9. Semoga bisa semakin menambah atau memperkaya khasanah keilmuan teman-teman di bidang meteorologi dan klimatologi. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila itu taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.